Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, akan semua berharap bahwa ini bantuan dia akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini, bukan saja kelompok, tetapi di semua di lingkungan sini bisa manfaatkan dari bantuan embung sampai untuk peternakan dan usaha pertanian. Pembangunan ini ada di bidang kami. Kemudian sumber pembiayaan tentu kita bersyukur kepada Dirjen Pusat, yaitu Dirjen Sarana Prasarana Pertanian, yang memberikan bantuan melalui provinsi sehingga Kecamatan Nekamese ini mendapatkan pembangunan ini. Syukur kepada Tuhan Yesus, akan semua berharap bahwa ini bantuan dia akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini, bukan saja kelompok, tetapi di semua di lingkungan sini bisa manfaatkan dari bantuan embung sampai untuk peternakan dan usaha pertanian untuk kepentingan semua di sini ya. Nanti sebentar baru kita diskusi di atas. Jangan terlalu banyak-banyak tuh, ini kan Kita harus mensyukuri bahwa hari ini bisa dilaksanakan acara penyerahan pembangunan embung peternakan di Kecamatan Nekamese, tepatnya di Desa Pumpeu, dan penyelenggaranya adalah kelompok tani Buku yang kalau tidak salah beranggota awal itu sebanyak 10 orang. Kemudian berkembang menjadi kurang lebih 20 orang. Harapan ke depan kelompok ini bisa meningkat lagi. Dan kebetulan kegiatan pembangunan ini ada di bidang kami. Kemudian sumber pembiayaan tentu kita bersyukur kepada Dirjen Pusat, yaitu Dirjen Sarana Prasarana Pertanian, yang memberikan bantuan melalui provinsi sehingga Kecamatan Nekamese ini mendapatkan pembangunan ini. Dari laporan bendahara kelompok, dana kurang lebih ada 120 juta. Saya kira itu secara fisik, dan tadi kita sudah lihat semua. Tentu kita mensyukuri bahwa lebih kurangnya pekerjaan ini sudah berjalan. Yang menjadi pekerjaan berat untuk kita, bagaimana pembangunan ini bisa berjalan, bertahan untuk roda ekonomi
di kelompok tani ini bisa jalan. Saya coba tadi lihat, saya menyampaikan di Pak Ketua dan Pak Bendara sebagai catatan. Pipa yang untuk keluar itu, bagian atas itu kalau bisa itu langsung nanti dicor. Mengapa saya bilang demikian? Karena itu berpeluang untuk rembesan air pada saat debit air besar, terjadi rembesan maka bisa terjadi longsor. Jadi ini pekerjaan catatan untuk anggota secara swadaya supaya bisa melaksanakan. Kemudian hal yang kedua, kalau kita bicara soal pembangunan, titik fokus sesungguhnya ada kepada manusia. Hari ini kita punya kelompok Facebook. Kemudian saya berharap kelompok ini bukan awal-awal, bukan karena bantuan, kemudian kelompok ini ada, tetapi kelompok ini harus terdaftar secara nasional. Saya yakin bahwa dengan bantuan ini, kelompok ini sudah terdaftar. Kalau tidak ada, saya kira ada pendamping bisa mengatur itu untuk mendaftar. Sehingga di tahun 2022, kami ke sini itu sudah ada perubahan. Perubahannya apa? Airnya itu bagus, baknya itu bagus, di sampingnya sudah ada lopo, kemudian sudah bisa ditanam pakan ternak. Tadi Ibu dari provinsi sudah menyampaikan bahwa usahakan air ini bisa dimanfaatkan untuk semua lini. Ya, memang kalau kita bilang bahwa pembangunan ini adalah embung peternakan, yang diutamakan adalah daerah ini sudah harus ada ketersediaan air untuk kebutuhan ternak. Walaupun kemarin 2016 itu ada dikasih kurang lebih 10 ekor ternak sapi. Dan memang ada yang meninggal, ada yang mati karena apa namanya, waktu lahir kelainan pada alat kelaminnya sehingga terjadi kematian. Untuk itu, karena itu saya ingin menyampaikan kematian ternak yang merupakan bantuan ini harus ada laporan secara resmi kepada Dinas Peternakan. Saya ingatkan kembali, karena yang namanya bantuan dari pemerintah khusus dari Dinas Peternakan itu ada yang namanya pengembalian, syukur-syukur kalau waktu itu hibah, tapi kalau kopel maka ada pengembalian dan ini harus dilaporkan. Dan Pak Ketua, saya pikir nanti data itu bisa dilaporkan kepada kita perkembangan daripada petani. Kemudian yang berikut titip salam buat Pak Camat, buat Bapak Desa, buat semua tokoh masyarakat yang di sini. Bagaimana kita sama-sama melihat pembangunan yang ada ini bisa direncanakan lebih baik. Lebih lanjutnya dari mana? Saya pikir dari dana desa. Ya, dana desa itu kalau tidak salah itu ada 5 unsur di dalam. Salah satu unsurnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan untuk itu saya berharap pada saat rapat penggunaan dana desa harus dipikirkan tentang pemeliharaan pembangunan yang sudah ada ini. Kita ini punya pengalaman kalau pemerintah bangun, termasuk di Kupang Barat, habis bangun 6 bulan kemudian waktu mau lihat itu sudah morat-marit. Ini pengalaman. Sehingga dari 120 juta ini kita semua berharap ada kemajuan dan ada penambahan, bahkan bisa di sini bisa terjadi tempat wisata ini. Kalau ada lopo dibuat, ada tanaman yang ditanam. Dan pada kesempatan ini juga kami dari Dinas Peternakan akan menyerahkan melalui provinsi, akan menyerahkan Pastorol Teramba, kurang lebih ada 2 kilo, kurang lebih ada 6 hektar bisa ditanam. Artinya bahwa langkah awal ini musim
tanam ini, kelompok ini sudah harus menyiapkan untuk penanaman. Tadi Pak Ketua bilang kurang lebih ada 11 hektar di sini. Kalau kita bicara 11 hektar untuk tahun ini, saya hanya minta itu 5-6 hektar untuk dibuktikan. Tahun 2022 kami datang itu, tolong tunjukkan bahwa Lamtoro ini sudah ada. Dinas Peternakan sekarang tidak ada lagi yang namanya memberikan bantuan ternak terkait dengan keadaan kondisi kita yang menyangkut dengan COVID, sehingga pemotongan anggaran itu kita lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan pakan ternak di Kabupaten Kupang ini, sehingga di kemudian hari kalau kita bicara soal sapi datang maka pakan sudah ada. Ya. Jadi Pak Ketua, Bapak Desa, saya kira di sini gotong royong sangat tinggi, tolong menjadi perhatian. Dan yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih pihak Provinsi Ibu Kadis bersama jajarannya bidang PSP yang telah memberikan bantuan melalui dana pusat. Perhatian untuk Kabupaten Kupang kurang lebih ada 5 kegiatan, 2 embung, kemudian 3 adalah sumur pompa air, dan itu ada di Semau dan beberapa tempat lain. Saya kira ini yang dapat saya